Selamat siang Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami dari poster, yaitu difenhidramin HCl. Di sini kami akan menjelaskan baik itu perbedaannya dari spektroskopi UV dan juga identifikasi FTIR, bilangan gelombangnya, dan juga rentang-rentang yang terdapat di gugus-gugus fungsi pada difenhidramin HCl. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ignatius Priyoga Sipayung, NRP 110125135, dan teman saya Jairin Tandiayu dengan NRP 11101255249. Saya Agustina Dakosta Pintu dengan NRP 1101252226. Saya Anugrah Raras dengan NRP 110125114. Baik, sekian perkenalan dari kami. Mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian difenhidramin. Difenhidramin adalah senyawa obat antihistamin golongan etenolamin dengan rumus molekul C17H21NO. Senyawa obat ini biasanya bekerja sebagai antagonis reseptor A1 yang digunakan untuk meredakan gejala seperti alergi, insomnia, serta mabuk perjalanan. Senyawa difenhidramin ini memiliki struktur kimia yang mengandung gugus fungsi amina tersier dan eter yang sangat krusial untuk aktivitas farmakologisnya. Analisis difenhidramin umumnya menggunakan spektro FTIR dan spektro UV-Vis. Uji menggunakan spektro FTIR untuk mengetahui gugus fungsi dari struktur kimianya dan karakteristiknya. Sedangkan uji menggunakan spektro UV-Vis itu untuk mengamati serapan elektronik dalam sistem dari cincin aromatik ganda dalam molekulnya. Baik, saya akan menjelaskan efek farmakologis dari difenhidramin. Jadi ada 4 efek farmakologis di senyawa difenhidramin. Yang pertama ada antihistamin. Antihistamin menghambat kerja histamin pada reseptor H1 sehingga meredakan gejala alergi seperti gatal, bersin-bersin, dan juga pilek. Yang kedua ada sedatif. Memiliki efek menenangkan pada sistem saraf pusat yang sering digunakan untuk membantu mengatasi kesulitan tidur atau insomnia secara jangka pendek. Yang ketiga, ada antiemetik, yang dimana dapat membantu mencegah atau meredakan mual dan muntah, terutama yang disebabkan oleh motion sickness seperti mabuk perjalanan. Yang keempat, ada antitutif, yang dimana dapat membantu menekan refleks batuk pada tenggorokan melalui kerja pada pusat otak untuk mencegah dan mengurangi batuk tersebut. Masuk ke metode karakteristik yang pertama, yaitu menggunakan spektroskopi UV-Vis. Berdasarkan grafik spektrum ultraviolet yang bisa kita lihat di poster, pengujian dilakukan dalam pelarut asam. Dari hasil pembacaan diperoleh serapan elektronik khas dari cincin aromatik ganda difenhidramin dengan panjang gelombang maksimum atau lambda max berada di angka 252 dan 257 nanometer. Oke, untuk selanjutnya, untuk memperkuat hasil identifikasi, kita juga perlu melakukan uji kualitatif atau yang biasanya disebut dengan uji spot test. Untuk uji spot test yang pertama, ketika sampel direaksikan dengan asam sulfat, ia akan memberikan perubahan warna menjadi merah jingga atau menghasilkan endapan warna putih. Untuk uji spot test yang kedua, saat sampel ditambahkan dengan reagen, sampel akan membentuk warna larutan yang berwarna merah. Untuk uji spot test yang ketiga, melalui uji dengan perak nitrat akan terbentuk endapan putih. Endapan ini terbukti tidak larut dalam asam nitrat, namun dapat larut kembali jika kita menambahkan amonium hidroksida secara berlebihan.
Kali ini saya akan memaparkan analisis struktur kimia dari senyawa benzidamin atau nama lainnya adalah difenhidramin dengan nama IUPAC sebagai 2-dipenilmetoksi NN-dimetyletanamin. Kita akan membedah struktur molekulnya dan melihat bagaimana gugus fungsi tersebut terbaca dalam spektroskopi FTIR. Untuk yang pertama, kita perlu melakukan identifikasi gugus fungsi. Pada gambar yang ada di poster, ada beberapa gugus fungsi penting yang membentuk senyawa difenhidramin ini. Yang pertama, terdapat CO ether yang terletak pada ikatan penghubung antara gugus difenilmetil dan rantai etilamina. Kedua, memiliki CC aromatis yang menyusun kerangka cincin benzena, serta CH aromatis yang berada pada atom karbon di cincin tersebut. Selanjutnya ada CN amina. Ini adalah ikatan karbon rantai alkil dengan atom nitrogen tersier. Terakhir, terdapat CH alkana yang tersebar pada gugus metil dan rantai etil yang bersifat alifatik. Setelah kita melakukan analisis gugus fungsi, kita bisa melihat identifikasi daerah serapannya yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, untuk puncak C rangkap C aromatis berada di bilangan gelombang 1600 dan 1475. Nah, untuk C rangkap C aromatik ini mempunyai dua bilangan gelombang, bukan dalam bentuk rentang. Lalu yang kedua, CH stretch aromatik, kita bisa menemukannya di rentang 3150 sampai 3050 cm pangkat min 1. Lalu untuk gugus CO stretch ether terdeteksi pada rentang 1300 hingga 1100 cm pangkat min 1. Ini merupakan daerah sidik jari. Lalu yang terakhir, CH stretch alkana yang mewakili bagian alifatik muncul pada rentang 3000 sampai 2850 cm pangkat min 1. Nah, dari semua penjelasan yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa data FTIR selaras dengan struktur kimia difenhidramin. Setiap gugus fungsi yang kita identifikasi secara struktur memiliki daerah serapan yang khas pada spektrogram. Baik, dari penjelasan teman-teman tadinya, udah dipaparkan mengenai 3 metode uji yang sudah dipaparkan tadi, dan dapat ditarik kesimpulan bahwasan ketiga metode ini saling melengkapi dalam membuktikan senyawa difenhidramin. Dalam uji kimiawi memberikan indikasi awal yang cepat, sementara spektroskopi memberikan validasi saintifik yang mendalam untuk memastikan bahwa molekul tersebut adalah jelas difenhidramin yang tepat dan sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga metode tersebut membuktikan secara valid dan sesuai dengan literatur juga bahwasan metode ini memang saling melengkapi dan sesuai. Sekian analisis singkat dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi dan juga pemaparan mengenai difenhidramin membantu teman-teman serta yang lainnya dalam memahami karakteristik senyawa difenhidramin ini. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nah, sekian pemaparan materi yang bisa kami jelaskan. Semoga semua yang kami jelaskan tersebut dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih.